Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du wa ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita kembali melihat hadis-hadis Nabi terlebih dahulu, yaitu pelajaran tentang tata cara ibadah, dimulai dari cara bersuci atau ibadah yang berhubungan dengan kesucian. Ya, seperti kita akan sholat, maka tempat sholatnya harus suci dari najis, pakaian yang kita pakai juga harus suci dari najis, dan badan kita sendiri juga harus suci dari najis. Nah, yang termasuk najis itu apa saja dan bagaimana mensucikan badan, pakaian, tempat sholat dari najis, itu dipelajari dalam Kitabut Thaharah, kitab tentang kesucian. Sudah kita pelajari bab yang pertama dari beberapa bab, kumpulan bab-bab air. Kemudian sudah dibaca sampai hadis nomor 30. Ya, 33 kalau enggak 34 ya. Juga sudah dipelajari tentang bab kesucian air yang dipakai untuk wudu. Kemudian yang ketiga bab tentang penjelasan hilangnya kesucian air yang dipakai untuk wudu. Jadi air bisa menjadi najis karena itu tidak bisa dipakai untuk berwudu. Nah, itu hilangnya bagaimana itu sudah kita pelajari. Yaitu kalau orang kencing di dalam air yang kita pakai untuk wudu, ya, yang airnya tidak mengalir. Kemudian yang keempat adalah bab tentang penolakan atau menolak anggapan air yang mustakmal. Ada sebagian dari kalangan kita muslimin yang menganggap air itu mustakmal kalau sudah dipakai untuk berwudu oleh orang lain, sehingga tidak boleh dipakai untuk berwudu oleh orang yang berikutnya. Nah, ini ditolak oleh adanya hadis-hadis yang tersebut di hadis nomor 12, kemudian nomor 12 ya. Lalu kemudian yang kelima bab tentang keterangan yang datang tentang kelebihan air yang dipakai wudu untuk perempuan. Juga sudah kita pelajari. Jadi sampai pada hadis nomor 30. Ini ada apa ini? Hukum air ketika najis menjatuhinya. Air kejatuhan najis enggak apa-apa kalau jumlahnya banyak. Itu lebih dari 2 kulah. Yang satu kulahnya itu sekitar 135 liter. 2 kulah 270 liter. Begitu kata ulama zaman sekarang ya. Kalau air lebih dari 270 liter, itu kena kencing anak kita atau kena kencing kita sendiri masuk ke situ, enggak apa-apa. Kalau lebih dari 2 kulah. Dan ada syarat berikutnya lagi, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya. Air 270 liter. Itu kan 1 galon itu berapa liter itu? 20 liter. Ya. Berarti berapa galon itu? 270 liter berarti berapa galon? 8 galon. Nah, 8 galon dimasukkan di wadah gitu. Kok 8 galon? Ya, lebih ya. 270 ya. Jadi 1 drum ya, 1 drum lebih. 1 drum berapa? 1 drum 200 liter ya. 1 drum bensin itu 200 ya. Ya, berarti segitu. Kalau airnya 1 drum lebih, 1 drum atau lebih, itu kemasukan kencing enggak apa-apa. Masih dipakai untuk wudu.
Pancing paling setetes 2 tetes gitu kan, nggak berubah baunya, nggak berubah rasanya, diminum tetap aja. Cuma kita jijik aja gitu kan. Nah jijik dengan boleh dipakai wudhu itu 2 hal yang berbeda, jadi jangan digandeng-gandengkan ya. Berikutnya apa namanya yang ke 7, bab tentang air liur binatang. Sudah kita pelajari bahwa air liur binatang anjing itu najis. Jadi kalau badan kita dijilat anjing atau baju kita jilat anjing itu dicuci dengan cara mencuci yang berbeda daripada mencuci yang lainnya, najis yang lainnya. Kalau kena jilatan anjing dicuci 7 kali cucian, salah satunya dengan pasir atau debu, gosok pakai debu. Nah, kalau baju putih kena jilat anjing, apa kasih debu, putihnya hilang. Ya, wallahu a'lam. Ini kalau yang di dalam hadis itu bejana yang dijilat anjing, tempat air atau tempat wadah makanan kita, enggak disebut-sebut tentang pakaian, bahkan tentang badan pun tidak disebut. Nah itu perbedaannya di situ nanti. Jadi kalau kaki kita dijilat anjing, dicuci sekali aja sebenarnya enggak apa-apa. Karena dalam hadis itu hanya bejana sama bejana saja. Bejana wadah air atau wadah makanan kita, piring kita dan tempat untuk mencuci piring kita. Kalau di anjing minum air di tempat cucian piring kita atau cucian pakaian kita, wadahnya itu yang dicuci. Ya, kalau pakaiannya enggak ada keterangannya. Wallahu a'lam ya. Jadi kalau baju putih dicuci pakai 8 kali atau 7 kali, salah satunya dengan apa namanya tanah, ya sudah habis, putihnya hilang sudah. Ya. Jadi wallahu a'lam ya. Karena dalam hadis yang disebut itu bejananya air liur. Nah, ini kemarin sudah diterangkan ya. Kalau air liur kucing itu tidak najis. Jadi tidak harus dicuci dengan cara seperti mencuci jilatan anjing. Ini sampai bab 8 hadis nomor 30 aja ya. Nah, berikutnya ini juga sudah kita sampaikan nih kalau enggak salah ya. Bab tentang mensucikan najis dan apa nas yang telah ditentukan. Jadi keterangannya apa? Dalilnya apa gitu gampangnya. Bahwa bab tentang menghitung jumlah bilangan dalam mencuci najis yang dijilat anjing tadi. Nabi mengatakan idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Apabila meminum apa yang minum al kalbu seekor anjing fi ina'i ahadikum pada wadah air atau bejana seseorang di antara kalian, falyaghsilhu sab'an, maka cucilah wadah air itu 7 kali. Dalam hadis berikutnya dikatakan tuhuru ina'i ahadikum, sucinya wadah air milik seseorang di antara kalian, idza walagha fihil kalbu, apabila anjing telah menjilat padanya, ayyaghsilahu, bahwa dia mencuci wadah air tersebut sab'a marratin, 7 kali, ulahunna, yang pertama dari 7 kali cucian tadi, biturab, dicampur dengan tanah atau dengan debu. Nah ini ya. Kalau dalam hadis yang lain ada keterangan 8 kali. Idza walaghal kalbu fil ina, apabila menjilat seekor anjing pada wadah air, faghsiluhu, maka cucilah wadah air itu sab'a marratin, 7 kali. Wa afiruhu saminata, dan taburilah bejana itu pada yang ke-8 kali, cucian yang ke-8, bit turab, dengan debu. Jadi ada 2 hadis ya. Yang pertama 7 kali, itu salah satunya dengan debu, atau 8 kali cucian, salah satunya dengan debu. Nah, dua-duanya boleh dipakai. Sampai 34 sudah. Kemudian sekarang bab yang kedua. Ya. Bab yang kedua dari kumpulan babnya tadi, judulnya adalah bab-bab mensucikan najis
cara membersihkan najis. Ya. Bagaimana cara membersihkan najis dan najis apa saja yang harus dibersihkan atau disucikan. Wa dzikri ma nussa alaihi, dan sebutan atau hal-hal yang telah disebutkan, dalil-dalil yang telah disebutkan tentang apa yang telah dinaskan padanya minha, dari najis tersebut. Jadi nas-nas tentang najis apa saja yang harus disucikan dan bagaimana cara mensucikannya terdapat pada bab yang pertama ini. Kemudian bab yang kedua, ini yang sekarang kita akan pelajari adalah bab yang kedua, cara membersihkan najis, yaitu babul hatti wal korsi wal afwi anil athari ba'dahuma. Babul hatti, bab tentang mengerik. Coba kita lihat di sini ada enggak? Menggosok atau mengerik, menggosok. Terus wal korsi, nah korsi juga menggosok ini. Kita lihat di sini apa? Mencubit, ya, sama ini sebenarnya. Artinya menggosok, ngucek kalau bahasa Jawanya mengucek. Ini. Kalau mengerik ya. Ini ada kain, misalnya kena najis, dikerik dulu. Nah ini mengerik nanti dibahas lagi oleh ulama. Ngeriknya pakai apa? Pakai kuku boleh, atau harus pakai benda tajam, atau pakai benda tumpul. Ini oleh ulama fikih dibahas itu. Masya Allah. Padahal hadisnya sederhana saja sebetulnya. Bab tentang menggosok lah. Ngeriknya pakai apa? Ada yang bilang harus pakai tulang, harus pakai batu, harus pakai batu tajam, harus pakai benda tajam. Yang gampang pakai kuku. Nah, gini ya. Babul hati, bab tentang menggosok, mengerik, wal korsi dan menggosok, wal afi dan maaf, ya dimaafkan maksudnya begitu. Anil athari, dari bekas ba'dahuma, sesudah keduanya. Jadi kalau ada pakaian kita, baju kita terkena najis, maka cara membersihkannya adalah sebelum dicuci dikerik dulu dan digosok dulu, digosok atau dikucek. Kemudian setelah itu terus dibasahi dengan air, dikucek lagi sampai bekas najisnya itu hilang. Sampai najisnya itu yang kelihatan tuh hilang. Misalnya pakaian kita terkena, nanti di sini sebutnya, kita lihat aja hadisnya. Kalau sudah digosok, sudah dikucek, sudah dikasih air, masih terlihat bekas najisnya bagaimana? Dimaafkan. Wal afwi anil athari ba'dahuma, dan pemberian maaf dari bekas sesudah digosok dan dikucek, ya. Dalilnya mana? Ini dalilnya hadis nomor 35. An Asma'a binti Abi Bakrin, dari sahabat Nabi yang bernama Asma, nama perempuan nih, binti yaitu anak perempuannya Abi Bakrin, Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhum mempunyai anak perempuan, satu bernama Asma, satu bernama Aisyah. Yang bernama Aisyah itu yang dinikahi oleh Nabi, Asma'nya tidak. Asma putri Abu Bakar ini qalat berkata, Ja'at imro'atun, telah datang seorang perempuan ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini loh, perhatikan Pak, Bu. Nabi kita dulu sering didatangi wanita, perempuan datang ke rumah Nabi. Untuk apa? Untuk bertanya tentang masalah agama, bukan untuk ngobrol. Ya. Dan biasanya kalau Nabi didatangi oleh wanita, itu pasti pas berada di rumah salah seorang istri beliau. Seringkali begitu. Walaupun pernah juga beliau dicegat oleh perempuan-perempuan sedang jalan, dicegat, di stop. Ontanya di stop.
Pernah begitu juga. Lalu si perempuan tadi bertanya. Nah, sekarang yang terjadi kata Asma, ya, telah datang seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, lalu perempuan tadi bertanya atau berkata begini. Ihdana, seseorang di antara kami wahai Rasulullah, yusibu, mengenai atau menimpa saubaha, pakaiannya atau bajunya, min damin, dari darah. Maksudnya seseorang di antara kami biasanya atau seringkali mengenai bajunya darah. Darah apa? Damil haidoti, darah haid. Wahai Rasulullah, seseorang di antara kami para wanita ini sering bajunya itu terkena darah haid. Kaifa tasna'u, bagaimana caranya dia berbuat untuk menghilangkan najis darah haid tersebut. Nah, sampai sini kita dapat pahami bahwa darah haid itu termasuk najis. Dan darah yang lainnya juga najis. Makanya kalau baju kita kena darah binatang korban yang harus dicuci. Ya, dicuci. Terus kalau kena darah kita bagaimana? Nah, kita garuk-garuk berdarah atau terkena silet berdarah atau kena baju, ya bajunya dicuci. Pakai apa ya? Pakai air. Nanti di sini dikatakan. Bagaimana seseorang di antara kami kalau bajunya terkena darah haid ya Rasulullah, apa yang harus dia lakukan? Faqala, maka Rasul menjawab, nah ini dalilnya, ini sabda nabinya, ini perlu kita kasih warna berbeda. Nah, Nabi menjawab begini, tahutuhu, perempuan itu harus mengeriknya dulu. Bekas darah haid ini dikerik dulu. Pakai kukunya atau pakai pisau atau pakai sendok atau pakai apa gitu. Ya. Summa kemudian takrusuhu, menggosoknya, dikucek ini, menggosoknya bilma'i, dengan air. Jadi dikerik terus dibasahi air sambil dikucek gini. Summa kemudian tandohuhu, dia memercikinya, memerciki kain yang terkena haid tadi. Jadi dikerik, dikucek, dibilas pakai air. Tsumma kemudian kata Nabi, tusolli, barulah perempuan itu boleh sholat fihi, pada pakaian itu, dengan pakaian tadi. Jadi pakaian kita terkena darah haid itu, perempuan itu enggak apa-apa dipakai untuk sholat, asal sudah dilakukan ini, hal-hal ini, dikerik, dikucek, dibasahi air sambil dibasuh gitu ya. Ini hadis sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang pertama dari bab ini, yaitu hadis nomor 35, tata cara membersihkan najis ya. Ya, yang nomor 36 hadisnya, wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah berkata, anna, bahwasanya Khawlah binta Yasar, seorang wanita bernama Khawlah, anak perempuannya Yasar, sahabat Nabi. Qalat, perempuan tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisali, tidak ada bagiku, maksudnya aku tidak mempunyai. Masya Allah, perhatikan nih Pak, perempuan zaman Nabi dulu. Wahai Rasulullah, laisali, tidak ada bagiku, maksudnya aku tidak memiliki, tidak mempunyai, illa, kecuali saubun wahidun, baju satu saja. Jadi zaman Nabi dulu, wanita-wanita dan pria-pria, para sahabat Nabi itu banyak, bukannya satu dua orang yang pakaiannya cuma satu, bajunya cuma satu. Zaman dulu. Seperti nenek moyang kita zaman Jepang dulu juga gitu Pak, nggak seperti zaman sekarang. Zaman Jepang itu dulu bajunya nggak ada yang bagus-bagus seperti ini, nggak ada. Kain katun, kain apa kasar itu loh, kayak apa namanya ya, blacu, kalau orang aku dulu bilangnya blacu. Jadi kain tapi kasar banget itu Pak. Itu nggak ada tetron, tuh nggak ada orang punya baju tetron. Sekarang kan semua orang bajunya tetron semua.
Ini juga ada tetron atau kartunnya ya. Dulu enggak ada kayak gitu, Pak. Ini zaman Nabi dulu wanita-wanita itu banyak yang punya baju cuma satu aja. Jadi dia terus terang mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, laisa li illa saubun wahid." Wahai Rasulullah, aku tidak punya pakaian kecuali satu saja. Wa ana ahidu, dan aku sering haid fihi pada pakaian itu. Qala, bagaimana cara membersihkan pakaian najisku itu kalau kena najis pakaianku itu? Nabi bersabda menjawab begini. Nih ya, Nabi menjawabnya begini. Faida, maka jika tohurti, maka apabila kamu sudah suci dari haidmu sudah berhenti. Faghsili, maka mandilah kamu. Mau diadami, dan cucilah tempat darah itu tadi yang ada di bajumu. Tsumma, kemudian sholli fihi, salatlah kamu pada bajumu yang terkena haid tadi. Jadi ketika ada seseorang datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak punya baju kecuali satu saja, dan saya kalau haid pasti sedang pakai baju itu juga. Masya Allah. Terus salinnya gimana ya? Ganti bajunya gimana ini kalau cuma satu aja? Waktu bajunya dicuci dia telanjang lah, kira-kira gitu bayangan kita ya. Wallahu a'lam, enggak tahu saya, enggak bisa jawab saya kalau ditanya. Enggak mengalami zaman dulu itu. Enggak tahu ya. Dia hanya bertanya kepada Nabi, kalau pakaianku terkena darah haid, bagaimana aku harus membersihkannya? Padahal pakaian itu juga yang aku pakai untuk sehari-harinya, cuma satu aja. Nabi menjawabnya gini, faida tohurti, maka apabila kamu sudah suci dari haidmu, faghsili, kamu mandio. Mandilah kamu. Kemudian kamu cuci juga, faghsili, kamu cuci juga, mau diadami tempat darah haid yang terkena di pakaianmu. Tsumma sholli fihi, kemudian barulah kamu boleh sholat dengan pakaian itu. Terus qalat, berkatalah si wanita tadi, belum puas dengan jawaban Nabi, bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illam yakhruj asaruhu, jika lam tidak, ini ya, jika lam tidak, yakhruj keluar atau hilang, asaruhu bekasnya, bekas darah haid itu bagaimana? Ya Rasulullah, baju saya sudah saya kerik, sudah saya gosok, sudah saya bilas, sudah saya kucek-kucek, saya bilasin dengan air, tapi bekasnya masih ada, bagaimana ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, nih Pak jawabannya, yakfikil ma'u, mencukupi kamu air itu, wala yadurruki, dan tidak membadoroti kamu, tidak membahayakan kamu, asaruhu, bekasnya. Jadi hadis ini menerangkan bahwa kalau pakaian seseorang terkena darah, kemudian sudah dilakukan cara mensucikan najis darah itu tadi, tapi masih terlihat bekasnya, bekas itu tidak apa-apa, walaupun masih kelihatan. Ya, ini dalilnya. Rawahu Ahmad, yang telah meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud. Kalau tadi kan Ahmad, Bukhari, Muslim, ini Ahmad dan Abu Dawud. Nah, sudah ya. Berikutnya yang ke-37. Wan Mu'adzah, dan dari seorang perempuan bernama Mu'adzah. Kalau laki-laki Mu'adz, kalau perempuan Mu'adzah. Kan ada sahabat Nabi namanya Mu'adz ya, Mu'adz bin Jabal. Nah, ini ada Mu'adzah. Qalat, perempuan yang bernama Mu'adzah berkata, Sa'altu, aku pernah bertanya Aisyata, kepada Aisyah istri Nabi, anil haid, tentang seseorang yang haid, yusibu saubaha, mengenai pakaiannya, adamu, darah itu, darah haid itu. Aku pernah bertanya, ya Aisyah, bagaimana kalau pakaian kita terkena darah haid? Cara mensucikannya, membersihkannya bagaimana? Faqalat, maka Aisyah menjawab, taghsiluhu, si wanita tadi mencuci pakaian yang terkena darah haid tadi.
Fa illam yadhhab, walaupun maka jika lam yadhhab tidak hilang asaruhu bekasnya, fal tughayyirhu maka hendaknya dia mengubah bekas tadi bisyai'in dengan sesuatu min sufratin dari sesuatu yang berwarna kuning dari za'faron. Za'faron itu adanya di sana tuh. Kalau kita kira-kira sama dengan apa ya, wenter itulah, atau pewarna, zat pewarna, za'faron. Jadi kalau darah itu masih enggak hilang bagaimana Aisyah? Ya dia rubah warna yang kemerah-merahan tadi ditutup dengan warna kekuningan. Kasih warna seperti kunyit kah atau seperti apa? Itu kunir dengan kunyit itu sama enggak? Beda ya? Kunir tahu ya, kunir ya. Orang Jawa, kalau orang sini bilangnya apa sih? Apa? Janar. Janar lah. Baru dengar aku jan. Tapi tahu ya barangnya itu ya. Yang kuning itu kan kalau kita, nah ya kamu campur itu bekas darah haid tadi dengan sesuatu yang berwarna kuning. Qalat, bertanya lagi si perempuan tadi. Walaqad kuntu ahidu. Ini Aisyah yang berkata. Qalat, Aisyah berkata, walaqad dan sungguh-sungguh kuntu aku sendiri dulu ahidu pernah mengalami haid ketika berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu juga pernah haid sewaktu Rasulullah SAW berada di rumahku. Salasa haidin, 3 kali haid. Itu jami'an, kami bersama. Nah, jadi waktu kami sedang bersama Rasulullah, waktu aku sedang bersama Rasulullah SAW, aku mengalami haid. Terus la aghsilu, aku tidak mencuci. La aghsilu li sauban, tidaklah aku mencuci untukku pakaian itu tadi. Pakaian yang terkena darah haid itu tadi tidak pernah aku cuci. Itu kata Aisyah. Ini hadis rawahu Abu Daud, yang meriwayatkannya Abu Daud. Saudara, hadis ini menjadi perbincangan di antara para ulama. Yang di atas tadi, 2 hadis di atas ini, nomor 36 dan 35 ya. Di bab yang sedang kita pelajari, bagaimana cara mencucikan kain yang terkena darah haid. Hadis pertama dan kedua, hadis nomor 35 dan 36 itu diterangkan caranya. Kalau kamu pakaianmu terkena darah haid, caranya harus kamu gosok, kamu kerik, kamu gosok, kamu basuh dengan air sampai bekas darahnya itu hilang, sampai warna darahnya itu hilang. Kalau masih ada bekas warna darahnya tapi tidak warna merah lagi, tidak apa-apa. Kalau di sini yang terakhir tadi nomor 37 hadisnya diterangkan bahwa kata Aisyah dia mencucinya sampai hilang bekasnya. Kalau tidak hilang dicampur dengan sesuatu yang berwarna kuning. Kata Aisyah itu begitu. Ini perkataan Aisyah ini. Lalu Aisyah ngomong begini ini karena mendengar dari Nabi tentunya. Enggak mungkin Aisyah ngarang itu enggak mungkin. Sahabat Nabi kalau ngomong sesuatu pasti dari Rasul. Walaupun dia tidak mengatakan Rasul berkata. Itu mafhum, sudah dipahami oleh para ulama. Makanya kalau hadis sampai kepada sahabat itu namanya hadis mauquf. Hadis mauquf kalau sanadnya sahih masih bisa dipakai sebagai dalil bahwa itu termasuk hadis Nabi, termasuk sunnah. Nah, kalau darahnya tidak hilang, bekasnya bagaimana? Ya, Dia campur dengan sesuatu yang berwarna kuning, itu kata Aisyah. Lalu Aisyah berkata, menceritakan keadaan dirinya. Aku dulu pernah haid waktu berada di dekat Rasulullah SAW, 3 kali haid loh aku, dan aku tidak mencuci pakaianku. Ini dibahas oleh para ulama. Loh, jadi yang benar bagaimana? Aisyah pakaiannya kena darah haid kok enggak dicuci? Tapi orang lain tanya kok suruh nyuci? Terus gimana ini? Itu dibahas. Nah, jawaban ulama gini. Pakaian itu asalnya itu
suci. Ya. Ini mana tadi ya? Nih nanti di sini ada terangkan. Nah ini. Kata-kata Aisyah, la aghsilu li sauban. Aku tidak mencuci pakaianku waktu aku haid di dekat Rasulullah SAW. Dijelaskan oleh ulama. Fihi dalilun, pada hadis ini ada dalil, ada petunjuk ala yang menunjukkan kepada anna makanal aslu fihi thaharah, bahwa apa saja yang keadaan asalnya pada dia suci. Jadi pakaian ini asalnya suci. Kalau belum terkena najis kan. Fahuwa bakin, maka kesucian itu kekal. Ala toharit, maka pakaian atau apa saja yang suci asalnya itu kekal ala toharotihi, pada kesuciannya, hatta tazharo, sampai tampak fihi padanya najasatun, najis. Fayajibu hosluha, maka kalau sudah tampak jelas najisnya wajib mencucinya. Itu menjelaskannya begitu aja ulama. Jadi kalau pakaian kita ini terkena najis apa enggak, kita enggak tahu. Dicium-cium enggak ada bekas kencing, enggak ada bau kencing, enggak ada bau najis, ya sudah sholat aja. Tapi walaupun pakaian kita bersih, tapi dicium, loh kok bau kencing, tahu ya bau kencing. Kalau orang Jawa bilang bau pesing. Kalau orang sini bilang apa Pak? Bau kancing itu aja ya. Orang Jawa itu, bahasa Jawa itu lebih kaya dari bahasa Indonesia Pak. Banyak bahasa Jawa yang tidak bisa terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pak Sugeng. Pak Sugeng. Anda lagi asik sendiri saya lihat ya. Makanya saya tegur. Bahasa Jawa itu lebih kaya dari bahasa Indonesia. Banyak bahasa Jawa yang tidak bisa diindonesiakan. Seperti contohnya, itu kenapa dia kayak itu? Kenapa dia kayak gini nih? Kenapa orang itu seperti ini? Niku kunduran truk. Nah, coba terjemahkan bahasa Indonesia, kunduran truk itu gimana coba? Enggak ada bahasa Indonesianya. Itu orang itu kena ketabrak truk yang mundur, itu bahasa Indonesianya begitu. Bahasa Jawa satu kata aja, kunduran truk. Nah, ini sama ini. Jadi pesing itu bau air kencing gitu loh. Ya, walaupun pakaian itu tadi bersih tapi bau kencing, ya jangan dipakai untuk sholat. Tapi kalau itu tidak berbau dan tidak ada tampak bekas kena najis, tidak apa-apa kita sholat pakai pakaian ini tadi. Gitu ya. Jadi ini kata para ulama, pada hadis ini ada dalil bahwa yang menunjukkan kepada apa saja yang keadaan asalnya itu pada dia itu suci, maka dia suci terus kekal dalam kesuciannya sampai tampak padanya najis yang terang-terangan. Fayajibu ghusluha, maka kalau sudah jelas kena najis ya wajib mencucinya. Itu makanya Aisyah cerita, dulu aku sering haid di depan Rasulullah SAW, pakaian yang aku pakai haid enggak pernah aku cuci. Ya karena tidak kelihatan najisnya, itu jawabannya ulama begitu. Kalau kena najisnya, kena darah ya pasti dicuci oleh Aisyah. Tapi karena tidak terkena darah haidnya ya tidak dicuci. Nah, kok bisa enggak kena? Ya mungkin Aisyah pakai kain haid itu tadi. Zaman dulu kan belum ada softtek, tapi kain yang dipakai oleh wanita khusus untuk menjaga jangan sampai darah haidnya kemana-mana. Itu kain haid itu dari zaman dulu itu. Zaman orang-orang tua kita dulu masih begitu. Kalau sekarang enggak ada lagi itu perempuan zaman sekarang ya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu sekalian, ini bab yang kedua. Lalu bab yang ketiga apa? Bab yang ketiga babu ta'ayyunil ma' li izalatin najasah. Bab ukuran air untuk mensucikan najis. Berapa banyak atau berapa kali mencuci menghilangkan najis itu? Kalau dijilat anjing sudah jelas 7 kali. Kalau selain itu berapa banyak? Hadis nomor 38. An Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
Abdullah bin Umar berkata, anna bahwasanya Aba Sa'labah, seorang laki-laki yang bernama Abu Sa'labah, qalat, dia berkata, sahabat Nabi ini, Abu Sa'labah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aftina, berilah fatwa kepada kami, fi aniyatil majus, pada bejana atau wadah-wadahnya orang Majusi. Ida, apabila utturirna, kami terpaksa ilaiha, kepadanya. Maksudnya, wahai Rasulullah, kalau kami berada di rumahnya orang Majusi, kemudian yang ada atau di kalangan orang-orang yang beragama Majusi, beragama penyembah api itu. Kalau kita ya mungkin sedang berada di Bali sana, yang kebanyakan saudara kita yang tinggal di Bali itu beragama Hindu. Kalau kita berada di suatu daerah yang non muslim ada di sana, terus wadah-wadah air itu kepunyaan mereka, terus bagaimana kalau kita harus menggunakan wadah milik mereka? Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, idza, apabila utturirtum, kalian terpaksa ilaiha, kepadanya, maksudnya terpaksa menggunakan wadah milik orang Majusi, faghsiluha, maka boleh kamu pakai untuk berwudu, ambil air untuk kamu pakai berwudu, tapi sebelumnya wadah itu kamu cuci dulu. Faghsiluha, maka cucilah dia, kalian cucilah dia, air wadah tadi, bil ma'i, dengan air, wan buhu fiha, kata Nabi begitu. Kamu cuci dulu wadah air itu, baru kamu boleh pakai wadah tadi. Untuk apa? Nabi mengatakannya, ya kamu baru boleh memakainya kalau sudah kamu cuci. Lalu Nabi mengatakan watbuhu fiha, dan kamu boleh memasak fiha, dengan wadah itu tadi. Jadi rupanya yang ditanyakan wadah makanan, panci, wajan, gitulah kira-kira ya, yang biasa dipakai untuk memasak orang Majusi. Sama dengan kalau kita punya tetangga orang non muslim, kita dipinjami wadah oleh mereka untuk masak, cuci dulu itu dengan air, baru kamu boleh masak pakai wadah tadi. Walaupun sudah bersih. Terus kamu bertamu di rumah orang non muslim, disuguhi gelas minuman air teh manis, teh hangat kah, kopi kah, apakah itu? Bagaimana itu? Kalau prakteknya nanti kita lihat di belakang, di bawahnya ini. Ini tadi hadis yang pertama, rawahu Ahmad, yang meriwayatkannya Ahmad. Sekarang yang kedua, wan Abi Sa'labah, dan dari Abu Sa'labah juga, Al-Husaini, nama lengkapnya Abu Sa'labah Al-Husaini. Annahu, bahwa dia qala, pernah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna, sesungguhnya kami bi ardi qaumin ahli kitab. Kami berada di antara orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Kami dulu pernah tinggal di kalangan orang-orang ahli kitab. Fanatbuhu fi kudurihim, fanatbuhu, lalu kami memasak fi kudurihim, pada periuk-periuk mereka. Wa nasrabu, dan kami minum fi aniyatihim, pada wadah-wadah mereka. Bagaimana Rasulullah? Kami makan dan minum pakai wadah-wadah mereka, memasak pakai wadah mereka. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda begini. Ini sabda Nabi, ya. In, jika lam tajidu, kalian tidak mendapati ghairaha, selain dia, fa'arkhuduha bil ma'. Itu menurut hadis nomor 39. Jadi Nabi mengatakan apa di sini? Kalau kamu tidak mendapatkan wadah yang lain selain wadah milik orang ahli kitab itu tadi, ya, Nabi menyuruhkan kepada dia, cukuplah kamu tuangi atau kamu bilas dengan air. Kalau wadah itu untuk masak, ya kamu cuci dengan air. Kalau wadah yang lainnya, wadah untuk minum, kamu ini Nabi menyuruh urhuduha, kamu tuangi air. Kamu tuangi dia bil ma'i, dengan air. Lah kalau sudah jadi teh manis ya apa? Sudah jadi kopi gimana?
ya kita berprasangka baik sajalah. Yang namanya gelas kan insya Allah nggak pernah dipakai untuk wadah daging babi misalnya gitu kan. Enggak, namanya gelas kan untuk minum. Paling dipakai untuk minum minuman keras. Tapi kalau disuguhkan kepada tamu pasti sudah dicuci air oleh orangnya kan, pemiliknya. Kita berhusnudon aja sudah. Jadi bagaimana kalau kita punya saudara kita Natalan, nah kita datang ke sana. Ya, Natal kan libur, kumpul sama keluarga, kan mungkin ada di antara kita keluarganya beragama Nasrani, Natalan, ya enggak apa-apa datang ke sana. Kamu datang ke sana bukan dalam rangka merayakan Natal kok. Datang ke sana untuk liburan aja kok. Niatkan begitu untuk liburan. Di sana merayakan Natal ya silakan aja merayakan Natal. Nah kalau disuguh minuman ya minum. Kalau itu tahu kamu halal, itu bukan minuman keras, ya halal, minum aja sudah. Ini keringanan dari Islam. Kalau menurut hadisnya kita disuruh menuang, mencuci dulu itu Pak. Ini hadis rawahu Tirmidzi yang meriwayatkannya Imam Tirmidzi waqala dan Imam Tirmidzi berkata hasanun sahih, ini hadis hasan sahih. Warrohsu dan keringanannya berupa al-ghuslu, ya dibasuh. Kalau tidak bisa kamu cuci, kamu basuh saja. Nah, itu ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Ukurannya seberapa? Ya sebersih mungkin. Itu. Nah, bagaimana kalau najisnya tadi banyak, ya? Bagaimana membersihkan tempat yang terkena najis padahal tempat itu banyak najisnya. Bagaimana cara mencucikannya? Nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya pada bab yang keempat, bab mensucikan ya kalau najis itu banyak jumlahnya. Ya, mudah-mudahan Allah memberi kepahaman pada kita semuanya, memberi kepada kita kemudahan untuk menghafalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, dan beri pada kita kesehatan dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena Allah, dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan semoga kita semua diberi oleh Allah istiqomah serta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.